BNPB itu kan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mengkoordinir seluruh kegiatan bencana di Indonesia ini. Nah, kalau Tagana itu kan bagian dari relawan, Pak, sebenarnya. Hanya di mana bagian dari penanggulangan bencana, Tagana ada di bawah koordinir mereka juga. Secara teknis pembinaannya ada di Kementerian Sosial. Secara teknis. Jadi pada saat mana terjadi bencana ini secara bersama-sama Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PU, bahkan SAR itu bersama-sama digerakkan pada saat terjadi hal yang besar, digerakkan oleh BNPB. Sudah ada BNPB, nanti BNPB misalkan menanyakan pada saat terjadi bencana banjir DKI, kita rapat dalam waktu 1 jam. Kementerian Kesehatan punya apa? Saya menyiapkan Tagananya 2000 DKI. Saya menyiapkan dapur umum. Itu tupoksinya. Tagana berarea di situ. Dia menyiapkan dapur umum, menyiapkan nasi bungkus. Kalau perlu memang dia punya spesifikasi tentang evakuasi, dia membantu distribusi logistik, nggak apa-apa, Pak. Secara bersama-sama. Tapi pada saat terjadi darurat, siapapun boleh, Pak, melakukan evakuasi, melakukan apa. Tapi kalau sudah kembali kepada situasi yang lebih kondusif, tentunya Tagana kembali ke barak dalam arti menyiapkan distribusi logistik, menyiapkan dukungan psikososial, kembali, Pak. Karena kalau darurat, siapapun harus melakukan, tidak boleh diam. Tagana punya kemampuan ini juga. Yang di seluruh Indonesia ini ada 27.654 orang. Sesuai dengan Hyogo Framework yang dicetuskan di Jepang juga, itu kan penanggulangan bencana dunia itu bergerak di bidang pengurangan risiko bencana. Jadi jangan terjadi baru kita pusing. Kalau bisa namanya pengurangan risiko bencana itu dilakukan bukan hanya pemerintah. Penanggulangan bencana kan dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Nah, sementara pemerintah melakukan fasilitator seperti itu tentunya terkait dengan apa yang dikatakan di Jepang. Bahkan Jepang sendiri banyak belajar di kita, Pak. Kami ini sekarang di Kementerian Sosial ini kerjasama dengan Semije dan Japan Heart, dia bahkan ada beberapa orang Jepang kita melakukan pelatihan ke sini, Pak. Jadi sebenarnya kalau kita bandingkan dengan Jepang karena punya teknologi yang memungkinkan dia untuk melakukan dari mulai awal terkait dengan anak SD sampai itu sudah diberikan pemahaman tentang bagaimana kalau terjadi bencana. Diberikan simulasi yang mungkin setiap hari. Yang di Jepang itu dilakukan. Nah, di kita dengan adanya pengalaman 2004 terjadi tsunami, makanya terus digiring adanya undang